Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mungkin lebih ke sharing ke Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu mungkin ada yang lebih mahir dibandingkan saya ataupun sudah menggunakan apa yang akan saya sharing pada siang hari ini. Jadi langsung saja, materi yang akan saya share pada siang hari ini adalah tatap muka pembelajaran daring Universitas PGRI Yogyakarta. Ya, nanti akan saya paparkan apa yang melandasi kita perlu adanya tatap muka secara online kepada mahasiswa kita. Ini support by Google Meet. Oke. Apa sih yang menjadi landasan kita? Harapannya nanti akan ada edaran dari rektorat terkait dengan pembelajaran daring ini. Yang pertama adalah pembelajaran tahun ajar 20.1 itu dilakukan secara daring Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya sudah mengetahui terkait hal ini. Artinya untuk kualitas ya itu kita perlu meningkatkan. Dan kita juga berkaca pada apa? Berkaca pada pembelajaran tahun akademik 19.2 kemarin. Yang memang kita mendapatkan pandemi yang tiba-tiba datang, kemudian kita belum siap apapun. Untuk itu, untuk semester 20.1 ini, harusnya kita sudah mulai memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga adalah perlunya tatap muka dengan mahasiswa. Jadi, Bapak Ibu tidak hanya mengirimkan tugas saja, melainkan perlu juga interaksi dengan mahasiswa dengan melakukan tatap muka secara online. Jadi tatap mukanya secara online Bapak Ibu. Gitu. Nah, tatap mukanya berapa kali? Nah, pada poin 4 ya. 4 sampai 5 kali. Ini yang dirumuskan oleh tim pedoman kuliah online. Jadi dalam satu semester, misalnya pertemuan di luar UAS 14 pertemuan, itu 4 sampai 5 kali pertemuan itu dilakukan secara online dengan mahasiswa Bapak Ibu semua. Gunanya apa ya? Gunanya supaya ada interaksi, tidak hanya satu arah saja. Mungkin ada pertanyaan di sana, mungkin ada diskusi di sana, ataupun lebih dekat dengan mahasiswa Bapak Ibu. Nah ini ya, tujuan dengan adanya tatap muka online ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran daring mendekati kualitas pembelajaran luring. Jadi bagaimana kita tidak dipungkiri lagi, pembelajaran luring pastinya lebih berkualitas nih Bapak Ibu, dan kita juga sebagai dosen lebih mudah gitu, karena kita tidak perlu mempersiapkan A, B, C dan lain sebagainya. Hanya dengan kita adanya pertemuan online ini, harapannya kualitas pembelajaran daring kita ini mendekati pembelajaran luring. Nah, aplikasi apa sih yang kita gunakan? Nah, ini juga berdasarkan diskusi kami dalam tim. Ini aplikasi yang digunakan adalah Google Meet. Kenapa sih kita menggunakan Google Meet ini? Nanti ada beberapa alasan. Ya. Alasan yang pertama adalah aplikasi yang dirasa optimal dan memungkinkan diimplementasi di Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi dari sekian aplikasi video conference yang kemungkinan paling optimal dan mudah diimplementasikan ini adalah Google Meet. Yang kedua, satu aplikasi saja. Jadi cukup menggunakan satu aplikasi ini, Bapak Ibu sudah bisa melakukan video conference dengan mahasiswa Bapak Ibu. Sehingga mahasiswa Bapak Ibu tidak dibebankan dengan banyaknya aplikasi nanti yang akan diinstal di HP-nya maupun di laptopnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kelebihannya apa sih Google Meet ini? Ya, jadi sebenarnya sebelum beberapa hari yang lalu, poin saya hanya 1 dan 2, tidak ada tambahan deskripsi di sana. Yang pertama adalah mudah dalam penggunaan. Bapak Ibu cukup modalnya internet yang paling utama ya, internet, browser, Gmail itu sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak perlu instalasi program-program yang lain, itu sudah bisa menggunakan Google Meet. Yang kedua, free. Informasi beberapa hari yang lalu ini masih free Google Meet. Jadi enak sekali.
kita bisa menggunakan Google Meet gratis tanpa membayar, tanpa terpotong waktu. Tetapi beberapa hari ini ada informasi bahwa Google Meet pada tanggal 30 September ini tidak gratis lagi Bapak Ibu. Jadi informasi ini sudah disampaikan ke Bapak WR1, nanti akan ditindaklanjuti oleh Rektorat bagaimana baiknya untuk kedepannya. Hanya untuk sampai untuk materi hari ini yang akan disampaikan adalah penggunaan Google Meet. Itu nanti walaupun nanti sudah tidak gratis lagi pada tanggal 30 September itu, Bapak Ibu tetap bisa mengakses versi gratisnya selama 60 menit Bapak Ibu. Jadi lebih baik dibandingkan aplikasi Zoom ya. Langsung saja menyebutkan merek. Kalau Zoom 45 menit, kalau Google Meet 60 menit. Mungkin 60 menit sudah cukup sebenarnya untuk melakukan tatap muka dengan mahasiswa Bapak Ibu. Seperti itu nggih. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan dengan pengayaan ataupun kuis. Kemudian jika Bapak Ibu kurang nih 60 menit, ya kurang lama nih 60 menit, kemudian 60 menit ini maksimal 100 orang, 100 mahasiswa, ini bisa juga berlangganan $6 per bulan atau 95.000 per bulan. Ya. Harapannya nanti mungkin bisa dilanggan UPI ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan untuk berlangganan ini. Kemudian kekurangannya apa? Oke, ada juga kekurangannya. Yang pertama adalah belum bisa ganti background. Tidak masalah nih Bapak Ibu. Tidak penting banget gitu ya. Kita backgroundnya bisa diganti, itu tidak terlalu bermasalah. Jadi saya kira kekurangan ini tidak bermasalah. Kemudian pesertanya maksimal 250 orang. Mungkin kalau dilihat ini udah cukup banyak, tetapi kalau dibandingkan aplikasi Zoom ini cukup ada kekurangan. Zoom bisa sampai 500. Kalau Google Meet ini maksimal 250 orang. Kemudian emailnya, email yang terintegrasi ini hanya Gmail saja. Yahoo tidak bisa, kemudian apalagi ya? Itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu wajib memiliki akun atau email Gmail. Pastinya Bapak Ibu sudah memiliki semua gitu kalau untuk Gmail. Oke, sampai di sini kira-kira kita perlu praktek atau tidak nih Bapak Ibu? Oke, kita perlu praktek nih. Apa saja sih yang perlu Bapak Ibu siapkan? Yang pertama adalah browsernya. Jadi Bapak Ibu yang membawa laptop mungkin bisa membuka browsernya. Boleh Chrome, boleh Mozilla, boleh Opera, silahkan. Ya. Setelah browsernya terbuka, Bapak Ibu silahkan ada email atau Gmail yang terhubung pada browser Bapak Ibu. Saya di sini merekomendasikan Chrome karena si Chrome memiliki milik Google juga, sehingga lebih enak ya, satu produk. Gitu. Setelah Bapak Ibu buka browsernya, selanjutnya ketikkan meet.google.com pada browsernya. Di sini Bapak Ibu silakan klik rapat baru di sebelah kiri browser Bapak Ibu, atau new meeting jika menggunakan bahasa Inggris nih. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yang jika Bapak Ibu mau memulai, nah ceritanya Bapak Ibu akan mengajar nih, akan mengadakan meeting online dengan mahasiswa Bapak Ibu. Nah, untuk membuat meeting instan ini bisa memilih pilihan yang kedua, mulai rapat instan. Mungkin yang bahasa Inggris instant meeting ya. Kemudian jika Bapak Ibu mau menjadwalkan, bisa pilihan yang ketiga. Nanti akan dihubungkan dengan Google Calendar. Di Google Calendar ini Bapak Ibu mau silakan bisa mencantumkan meetingnya apa, jam berapa, kemudian mau invite pun bisa di Google Calendar. Jadi ini salah satu kelebihan Google Meet, bisa terhubung ke Google Calendar. Sehingga banyak yang mengingatkan nanti, oh ini ada rapat ini jam sekian, rapat ini jam sekian. Seperti itu. Ya, kali ini saya tidak akan membahas terkait jadwalkan ini.
Ya, eh, kita akan langsung praktek saja untuk memulai rapat instan. Silakan Bapak Ibu klik rapat baru, kemudian mulai rapat instan. Ketika Bapak Ibu memilih memulai rapat instan, kemudian ada pilihan di situ, meet.google.com wants to menggunakan mikrofon dan kamera Bapak Ibu, silakan di allow ya. Karena ini kalau nggak di allow Bapak Ibu nggak bisa berbicara di sana ataupun tidak bisa muncul wajahnya ya. Jadi ketika ada pilihan ini biasanya baru pertama kali, silakan bisa allow mikrofon dan kamera. Akan ada kamera di sini, kemudian di sini ada 2 link juga ya. Mohon maaf saya tidak muncul kameranya karena kamera saya sedang dipakai Camtasia untuk merekam pelatihan ini ya. Jadi kamera biasanya hanya satu saja itu bisa digunakan ya. Saat ini sedang digunakan Camtasia. Jadi di Google Meet-nya tidak muncul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, loh kok ini kenapa kameranya nggak muncul? Artinya bisa jadi kameranya sedang dipakai aplikasi lain. Oke Bapak Ibu, kita melanjutkan G. Mohon maaf saat itu terputus untuk rekamannya. Jadi sampai di sini ketika sudah memilih rapat instan, Bapak Ibu jika ingin langsung meeting, langsung bertatap muka online dengan mahasiswa Bapak Ibu, silahkan bisa pilih gabung sekarang. Tapi jika mau langsung presentasikan materinya, bisa langsung presentasikan. Ini bisa bergantian, secara bergantian ketika sudah masuk ke dalam Google Meet. Saya coba gabung sekarang. Oke, nah di sini akan ada fasilitas untuk salin info akses. Ya, jika Bapak Ibu mau mengkopikan link meeting Bapak Ibu, bisa salin info akses, kemudian bisa share di e-learning Bapak Ibu. Oke. Ataupun bisa menambahkan langsung orang di sini. Ini menggunakan email, silakan nanti bisa memasukkan email orang yang Bapak Ibu undang ke dalam meeting Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tampilan Google Meet-nya, ya. Jadi seperti ini. Di sini Bapak Ibu jika tadi lupa kopi untuk link meetingnya bisa di detail rapat di sini. Kemudian jika mau mute bisa diklik di sini sampai tanda merah. Jika mau mematikan videonya bisa diklik di sini. Kemudian untuk melihat peserta bisa dilihat di sini, tampilkan semua orang yang masuk dalam meeting Bapak Ibu. Untuk melihat chat ya, chat yang ada bisa di sini. Ketikkan di sini. Ya. Kemudian jika mau mempresentasikan slide Bapak Ibu bisa di sini. Misalnya seluruh layar. Share. Oke. Di sini Bapak Ibu akan presentasikan seluruh apa yang muncul pada layar Bapak Ibu. Ya. Jadi akan muncul seluruh layar yang ada di Bapak Ibu. Kemudian kalau mau berhenti bisa berhenti presentasikan atau stop sharing di sini. Jika Bapak Ibu mau mempresentasikan satu aplikasi saja, bisa menggunakan window ya. Sini presentasikan jendela ya. Jadi jendela di sini mempresentasikan satu aplikasi saja yang ada di Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau dokumen atau explore ya berarti explore saja gitu ya. Kemudian mau Google Chrome saja, ini ada 2 seperti itu. Kemudian jika mau mengaktifkan teks bisa di sini Bapak Ibu. Ya. Tes 1 2 3. Jadi di sini menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Only English, yes. Jadi kalau menggunakan
menggunakan bahasa Indonesia, nanti akan langsung ditranslate menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ini mungkin lebih bermanfaat untuk dosen yang mengajar bahasa Inggris. Saya nonaktifkan dulu karena subtitlenya nggak karuan ya. Kemudian di sini ya hanya pengaturan-pengaturan biasa ya. Saya kira Bapak Ibu juga bisa mencoba-coba, tidak ada yang begitu penting di sini. Kemudian yang terakhir adalah mengakhiri dari meeting online ini dengan klik tombol yang di tengah ini. Nah, ketika sudah pada posisi seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah keluar dari rapat Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian tutorial atau sharing yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga sedikitnya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.